Mobil ini usianya sudah 2 dekade, tapi karisma dan performanya masih membuat anak muda zaman sekarang melek terhadap mobil ini. Kenalin, inilah Honda Jazz GD3 tahun 2005 VTEC. Apakah mobil ini masih worth it untuk dibeli di tahun 2025 ini? Tonton sampai habis, nanti di akhir gua akan bongkar 3 kelemahan yang wajib Anda ketahui sebelum membeli mobil ini. Simak terus. Kita sekarang bahas dari harga dulu ya teman-teman ya. Untuk harga mobil Honda Jazz GD3 itu gue udah cari dari sumber marketplace terpercaya ya, yaitu Facebook dan juga OLX. Sekarang untuk rentang harganya mobil ini tuh di antara 60 sampai 90 jutaan. Sama lah seperti rivalnya yaitu Yaris Bakpao. Bahkan mobil ini juga salah satu mobil yang ber-ATPM pertama yang menggunakan transmisi CVT yang populer di Indonesia. Jadi mobil zaman ini ya, pada tahun 2003 ya, mobil ini kan konsep mobil hatchback itu sebenarnya sudah mulai hilang ya, sudah mulai pudar. Contohnya seperti Suzuki Forza, kemudian juga Daihatsu Serit, kemudian Toyota Starlet ya kan. Jadi peralihan tuh mobil SUV, mobil sedan ke mobil SUV. Dan mobil ini hadir kembali dengan membawakan konsep hatchback untuk menyasar anak-anak muda pada waktu itu. Untuk sejarah mobil ini ya, mobil ini tuh kalau di Jepang sendiri namanya adalah Honda Fit. Tapi begitu 2001 tuh diperkenalkannya di Jepang, kemudian barulah ke Cina, ke Afrika Selatan, ke Amerika gitu ya, dan barulah diperkenalkan ke Indonesia pada tahun 2004. Dan waktu itu mobil ini masih statusnya CBU ya, completely built up, yang didatangkan langsung dari Thailand. Pada waktu itu hanya yang IDSI saja ya. Nah, selang setahun kemudian di tahun 2005 barulah Honda Jazz dirakit lokal di Indonesia, tepatnya di Honda Prospect Motor, tepatnya di Karawang. Di tahun 2005 itu barulah ada yang VTEC ya untuk varian tertingginya. Kemudian selang 1 tahun berikutnya di tahun 2006 itu barulah mengalami facelift teman-teman. Jadi ini adalah Honda Jazz GD3 yang sudah dirakit di Indonesia yang generasi awal banget teman-teman ya. Kalau untuk di Honda Fit sendiri ya, eksteriornya dia sudah memiliki sunroof gitu-gitu teman-teman. Sedangkan kalau yang sudah dirakit di Indonesia ya kebanyakan fitur-fiturnya itu disunat. Dari tadi kita ngomongin tentang Honda Jazz ini kan ada 2 pilihan, yaitu yang IDSI dengan yang VTEC. Sekarang kita bahas ya. Untuk tampilannya VTEC yang IDSI dulu ya, karena IDSI itu adalah varian lebih murahnya ya. Jadi teknologi 2 busi pada 1 silinder. Kita bahas eksteriornya dulu ya. Pertama, dia tidak punya body kit, jadi kelihatannya lebih bulat-bulat. Kemudian untuk di belakangnya, satu, dia tidak punya body kit ya. Spoiler belakang dia juga nggak punya. Kemudian di belakangnya emblemnya kalau masih ori ya, belum perubahan, tulisannya IDSI. Dan yang poin terakhir, yang IDSI itu rem belakangnya masih menggunakan tromol. Kalau yang VTEC itu lebih sporty seperti mobil ini. Pertama, dia sudah ada spoiler belakang. Kedua, dia juga sudah memiliki body kit belakang sini. Kemudian mengelilingi mobilnya ya sampai ke depan. Jadi sudah terlihat lebih sporty. Dan juga ketiga, belakangnya kalau catnya belum perubahan, tulisannya VTEC. Nah, terakhir adalah di bagian remnya. Remnya depan belakang sudah menggunakan cakram. Jadi IDSI itu adalah versi sederhananya dari suatu Honda Jazz gitu teman-teman. Misalkan ada yang bertanya nih, Bang, di mesinnya ada nggak perbedaannya? Tentunya ada teman-teman, tapi nanti kita akan bahas ya. Sekarang kita bahas untuk masuk ke sekeliling mobilnya ya. Yuk, kita bahas dari fascia depan dulu ya. Mobil Honda Jazz itu minimalis tapi elegan. Belakangnya boxy, ke depannya itu segitiga. Jadi dia ngambil pilar kaca depan itu dari setengah roda depan. Jadi lebih licin terhadap udara dari depan. Kemudian mobil ini juga teknologinya ada namanya tuh center tank layout. Jadi sebenarnya untuk mobil-mobil seperti ini itu kan ditaruh tangki bahan bakarnya kan di tengah. Sementara di Honda Jazz itu dipindahkan ke depan. Jadi bisa dimasukin fitur ultra seat gitu teman-teman. Fitur ultra seat itu yang bangku belakang itu ya. Seperti inilah untuk bagian lampunya ya.
Nah, jadi untuk lampunya seperti ini. Low beam, high beam ada di sebelah sini, kemudian sennya ada di tepian dalam, di tepian luar, dan di atasnya terdapat lampu senja. Semuanya masih menggunakan fog lamp. Untuk yang generasi ini memang dia nggak punya fog lamp ya teman-teman ya, jadi cuman bumper aja. Memang belum ada fog lampnya gitu. Ada bisa sih fog lamp tapi nambah bukan bawaan gitu ya. Oke, untuk cupnya segitiga seperti ini yang gue bilang ya. Kemudian juga ke tengah sini terdapat belahan ya. Kemudian ke bawah lagi terdapat grill yang modelnya itu honeycomb, tengahnya logo Honda. Dan ini teman-teman bisa lihat deh, ada seperti tarikan garis yang keliling sampai ke ujung sana. Ke bawah lagi ini terdapat body kit ya, seperti yang gue bilang VTEC lebih sporty. Bawahnya juga bolong-bolong nih, langsung tembus untuk dinginin bagian radiator gitu teman-teman. Tengahnya plat nomor biasa. Body kitnya lumayan futuristis lah ya untuk di tahun 2000-an. Sekarang kita ke samping. Oke, ini cakram depan belakang. Untuk kaki-kaki depan ini menggunakan suspensi torsion McPherson Sturd dengan belakangnya itu torsion beam. Ya khas pada zaman-zaman mobil era tahun 2000-an ya. Oke, untuk bannya ini Goodyear ya pakainya ya. Dengan ukuran 175/65 menggunakan ring 14. Belakang juga sama ya, model 5 palang untuk di ini. Pelek Patrick kalau kata orang-orang. Kemudian untuk di samping, eksterior samping ada juga tarikan garis ke depan sampai ke belakang gitu ya. Simple, minimalis tapi elegan. Kemudian untuk di bagian sini juga spion ya. Sama seperti mobil-mobil baru tuh seperti Expander kawan-kawannya. Dia sudah di mount itu nggak di sini lagi. Biasanya yang taruh di sini tuh. Tapi sama si Honda Jazz tuh modelnya dari dulu sudah pedestal. Jadi dia di mountingnya itu di bagian bodinya gitu teman-teman. Untuk yang generasi awal ini untuk bagian retracknya belum ada ya. Jadi masih manual. Kemudian juga memang dia nggak ada sennya, tapi dia sudah electric adjustment teman-teman, kayak gitu ya. Kemudian bawahnya terdapat set body molding, bawahnya juga terdapat body kit yang sporty sekali ya. Garis-garisnya itu loh, gue seneng banget. Terus juga untuk di bagian sini dia dari segitiga gitu loh, segitiga kan ke belakang, ini segitiga tarik sampai ke belakang dia mengecil lagi. Ini visibilitasnya kalau dari dalam juga lumayan lebar teman-teman. Oke, kemudian ini dia untuk handle pintunya masih model tarik ya. Dengan kalau manualannya teman-teman bisa colok kunci di bagian sini gitu. Yuk ke belakang lagi yuk. Sama di baris kedua pun sama ya seperti ini. Oke, kita hidupin lampu dulu untuk ngeliat lampu belakang. Kita bahas dulu dari sini. Sudah ada defogger teman-teman. Dia sudah ada skirt brake stop lampnya teman-teman. Kemudian bedanya IDSI dengan yang VTEC adalah di bagian antenanya. Kalau yang VTEC dia modelnya short pull seperti ini, sementara yang VTEC itu masih ditarik-tarik dari sebelah kanan situ. Kemudian juga terdapat wiper, di sini juga terdapat untuk basahin kacanya ya. Kemudian logo Honda di tengah untuk manualan kuncinya, dan juga seperti ini tampilan dari lampu belakangnya. Lampu sennya seperti ini nih. Nah ini tampilannya, lampu mundur. Kemudian untuk semuanya varian VTEC ini yang awal-awal itu semuanya belum menggunakan lampu LED ya. Kecuali yang sudah 2006 itu dia kan sudah menggunakan LED bar. Ini yang generasi awal-awal masih boklam semua. Bawahnya juga terdapat 2 buah sensor parkir ya, sensor parkir. Bawah juga ini sporty sekali. Jadi terdapat seperti mobil crossover gitu. Di bawahnya juga terdapat hook. Dan ini bolong-bolongnya beneran ya. Jadi di belakangnya itu boxy, ke depan dia pelandai. Sekarang kita bahas mesinnya teman-teman ya. Karena kita mau bahas nih antara yang VTEC dengan yang IDSI. Kita buka kap mesinnya dulu ya. Oke, ini dia teman-teman untuk yang mesin VTEC, bisa teman-teman lihat. Ini sudah mendapatkan peredam ya, memang bawaan. Kemudian untuk kita bahas yang IDSI dulu ya. IDSI itu kepanjangan dari Intelligent Dual Sequential Ignition gitu. Jadi itu adalah teknologi 2 busi pada 1 silinder. L15A injection system 4 silinder SOHC. 8 busi, 8 valve, 8 coil. Power maksimumnya di 85 HP, kemudian torsi maksimumnya di 128 Nm. Untuk yang IDSI itu konsumsi BBM-nya dalam kota 12 sampai 14 km, luar kota 15 sampai 18 km. Jadi IDSI itu konfigurasinya 8 busi, 8 klep,
ganti busi langsung 8, harganya lumayan ya, bukan untuk mengejar kecepatan tapi untuk mengejar keiritan. Sementara yang VTEC, nah untuk mesin ini ya L15A injection system 4 silinder 4 busi 16 valve 4 coil, power maksimumnya di 110 horsepower di putaran 5.800 rpm, torsi maksimumnya di 143 Nm di putaran 4.800 rpm, dan konsumsi bahan bakarnya di dalam kota 10-11 km dan luar kota 12-15 km. Jadi VTEC itu adalah simpel lagi nih, dengan mesin yang kecil bisa mengeluarkan tenaga yang optimal di berbagai putaran mesin. Kalau teman-teman berpikir nih, wah yang IDSI itu pasti mobil lebih kencang. Enggak teman-teman, nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Tenaganya kecil ya, masih kencang yang mesin VTEC ini. Nah kalau misalkan gue disuruh pilih ambil yang VTEC apa yang IDSI, saran gue ambil yang VTEC sekalian. Bodi lebih sporty, mesinnya lebih kencang. Satu lagi ya fitur yang ada di mobil ini lupa gue sebutin di awal adalah fitur 7 speed virtual mode. Nanti kita akan coba ya seperti apa sih gitu. Ini juga yang membuat mobil ini tuh terasa rada sporty gitu teman-teman. Oke, untuk dimensi mobil ini tingginya 1526 meter, nggak gede-gede amat ya. Panjangnya cuma 3,8 meteran, lebarnya cuma 1,6 meteran. Ground clearance-nya di 165 mm. Tapi begitu lu masuk ke dalam kabinnya, akomodasi penyimpanan dan juga ruang kabin penumpang itu bisa dibuat semaksimal mungkin lebih luas gitu. Apalagi kan yang gue sudah bilang ya, dengan teknologi center tank layout-nya, jadi bisa memaksimalkan kabinnya di baris kedua ya, yaitu dengan teknologi ultra seat-nya dari Honda ini. Sekarang kita lihat ke bagasi dulu aja ya. Buttonnya masih manual semua ya, belum elektris seperti Suzuki Swift gitu. Nah ini dia untuk dalamnya, ini lumayan besar ya teman-teman. Untuk luasnya itu di 365 literan. Terdapat lampu penerangan untuk menerangi malam hari kalian. Di bagian bawahnya juga terdapat space saver nih untuk ban serep. Tentunya masih menggunakan velg kaleng gitu. Tempat penyimpanan di sini ya. Dan ada ini. Nah, ini nih untuk sekalian ganti lampu belakang ya. Seperti itu. Lampu baca. Untuk tangki bahan bakarnya sendiri dia ada di 40 literan. Ini load clipnya lumayan tinggi ya. Ini kursi tengah untuk pelipatan 60-40. Bisa dibuat rata lantai bentar. Tuh, flat. Nah, ini fitur ultrasound. Oke, jadi seperti itu teman-temannya, biar bisa rata lantai. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya yuk. Seperti apa sih interior dari Honda Jazz GD3 ini? Untuk build quality-nya, pintunya terasa ringan banget ya teman-teman ya. Sama di belakang juga terasa ringan banget. Dan untuk dashboardnya di era tahun 2000-an lumayan futuristis ya teman-teman ya. Build quality-nya lumayan oke ya, keras-keras semua plastiknya. Ini semuanya menggunakan hard plastik, begitupun di bagian door trimnya teman-teman. Ya, tuh. Nutupnya juga terasa tipis untuk bodinya, apalagi di bagian sini ya. Atapnya kalau hujan itu lumayan berisik teman-teman. Oke, ini dia untuk tampilan door trimnya. Door trimnya itu untuk di sisi sebelah kanan kacanya power window-nya sudah auto ya, tapi sisanya masih yang manual. Jadi auto itu kalau kita pencet sekali turunnya bisa habis. Sementara yang ini kalau pencet sedikit ya turunnya akan sedikit juga gitu. Kemudian window lock, central locknya seperti ini. Ini sebenarnya ya kalau untuk bagian interiornya, gue mau kasih tahu dulu nih. Ini kalau yang VTEC itu dia warnanya abu-abu gelap sebenarnya. Sementara yang IDSI itu abu-abu terang. Nah, karena mobil ini sudah di-retrim sama yang punya, jadi digantilah menggunakan bahan yang warnanya pink seperti ini, kekulitan seperti ini. Ke bawah lagi, dia ada cup holder bisa sih, cuman nggak begitu luas ya, door pocket jadinya teman-teman. Untuk pembukaan sini juga model chrome, dan ini adalah speakernya seperti ini. Kemudian rasa tempat duduknya seperti apa, dan ini lengkap ya. Untuk konfigurasi kursi ada high adjuster, reclining, slidingnya ada dua nih, teman-teman bisa atur lewat sini tuh atau lewat dari sini nih tuh, slidingnya bisa diatur dari dua tempat.
Sekarang kita lihat untuk bagian interiornya teman-teman. Kita bahas dari sini ya. Ini belum Optitron teman-teman, jadi masih putih-putih biasa. Cuman menurut gua ini tuh bagus karena dia terlihat lebih sporty ya. Di sebelah kanannya terdapat gear indikator, kemudian tengahnya untuk melihat kecepatan, kemudian di kirinya untuk melihat RPM. Di sini adalah yang gue bilang tadi ya, 7 speed virtual mode-nya. Ini untuk mengaktifkannya, dan ini untuk naikin, dan ini untuk nurunin. Yang ngaturnya itu bukan dari pedal shift ya. Kalau di Jepangnya beneran ya, itu bener-bener bisa diganti lewat pedal shiftnya. Cuman untuk di Indonesia sendiri dia jadi seperti ini, jadi button shift gitu ke Indonesia sendiri. Dan juga untuk di versi Jepang sendiri ya, itu tuh lengkap banget teman-teman. Yang pertama dia ada sunroof, yang kedua dia memiliki auto climate. Untuk di versi Indonesia dia nggak ada lagi ya, dan juga untuk suhu derajatnya memang ada tulisan derajatnya gitu teman-teman. Bahkan untuk di Jepang sendiri itu ada yang versi AWD-nya teman-teman. Sementara di Indonesia ya seperti ini aja. Kemudian di bawah 2 pedal ya, karena kan matic. Akomodasi penyimpanan sangat lengkap sekali seperti di sini. Kemudian juga 2 level ya, atas bawah. Dan juga di bawahnya ya terdapat laci penyimpanan yang sangat panjang. Dia menyambung kiri dan kanan. Tuh sampai sini. Kisi-kisi AC bisa diatur juga untuk bagian udara dalam atau luar. Untuk retract belum ada ya, cuman untuk mengatur kaca spionnya aja. Seperti itu. Fog lamp belum ada. Kemudian untuk di saklar kanan seperti biasa ya, sen, kemudian lampu khas pada mobil zaman 2000-an. Kemudian juga ini adalah saklar wipernya yang sudah bisa diatur interval waktunya. Hazard di tengah, kemudian juga kisi-kisi AC-nya yang model bulat seperti ini. Bisa ke kiri ke kanan, di tengahnya untuk head unit yang sudah aftermarket tentunya. Di bawahnya open close air, kemudian ini untuk mengaktifkan heater depan, kemudian untuk menghidupkan on off AC. Di bawahnya speed fan, kemudian arah semburannya lengkap. Kemudian di kanannya adalah suhu ya. Ke bawah lagi terdapat konsol penyimpanan di tengah seperti ini, di kirinya terdapat soket lighter. Nah, inilah untuk mendeteksi sensor parkirnya ya, sudah berapa jauh lagi terhadap objek yang ada di belakang. Kemudian ke belakang lagi terdapat konsol penyimpanan lagi. Tuh. Ke tengah lagi ini adalah untuk gear selektornya teman-teman. Ke belakang lagi konsol tengahnya seperti ini aja ya, nggak ada untuk tempat penyimpanan. Jadi cuman ada tempat penyimpanan koin dan juga untuk handbrake yang model mekanikal aja. Ke belakang lagi terdapat cup holder dan tempat penyimpanan lain. Ke atas terdapat sun visor yang di kiri ada ininya tuh, vanity mirrornya. Kemudian hand grip model fix, sampai di kanan juga ya dia ada untuk di sisi driver. Seat belt dia bisa diatur ketinggiannya. Kemudian juga di sebelah kiri sama door trimnya seperti ini aja. Untuk di setir klaksonnya di tengah model seperti ini. Kita coba ini ya. Oke, sekarang kita mau dengar suara mesinnya teman-teman. Untuk fitur keselamatan seperti ABS, airbag, yang just versi awal ini belum ada ya. Terlihat pada bagian setir tidak ada emblem SRS airbag, dan di instrumen cluster juga tidak ada logo ABS dan airbagnya. Oke, seperti itulah suaranya ya. Sekarang kita masuk ke baris kedua yuk. Kita bahas dari door trim dulu teman-teman. Tidak ada akomodasi penyimpanan ya, tidak memiliki door pocket dan cup holder. Sama ini juga sudah diganti. Dan juga handle-nya masih model chrome. Untuk kuncian dia di depan sebelah sini. Speaker tetap ada ya, dapat. Jadi untuk total speaker sebenarnya ada berapa nih ditambahkan dengan tweeter tuh, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Sekarang kita masuk ya. Bentar. Oke, ini dia untuk jarak duduk saya tadi ya, masih lumayan oke. Masih bisa dapat tuh di
masukin ke garis depan. Kemudian juga untuk tinggi saya sekitar 173. Ini masih ada 6 jarian, masih ada 6 jarian teman-teman, 6 atau 7 jarian gitu seat beltnya. Oke, ini dia untuk naro ultra seatnya ya. Seperti yang gue bilang tadi, ini udah gue lipat. Jadi teman-teman misalkan mau bawa pot bunga, teman-teman bisa taruh di sini tuh, tinggi sekali ya, bisa luas tempat penyimpanannya, bisa rata lantai dan juga bisa di ini tadi, karena dia bagian tangki bensinnya dipindahkan ke depan, jadi dia bisa dikebawahin lagi bagian bawahnya seperti itu. Oke teman-teman, gue pengen ngerangkumin rasa feel berkendara bersama Honda Jazz GD3 ini. Sebenarnya gue pengen ngambil videonya secara real time saat nge-review mobil ini, cuman karena waktunya sudah sore, jadi nggak bisa untuk ngerekam videonya gitu teman-teman. Gue sebenarnya pengen untuk ngerekam videonya di besok harinya, cuman karena mobilnya dipakai sama ownernya buat kegiatan harian, jadi agak susah buat nyaji tembus selanjutnya. Jadi gue wakilkan melewati suara voiceover ini. Untuk rasa berkendara bersama Honda Jazz GD3 ini, untuk visibilitasnya ini sangat luas sekali ya. Karena untuk kaca depan, kiri dan kanan terasa sangat luas. Jadi untuk melihat ke sekeliling, rasanya enak sekali jarak pandangnya. Kemudian untuk rasa posisi duduk juga sudah sesuai dan rasanya nyaman ya. Steering wheelnya terasa ringan di tangan. Tapi begitu lo bermanuver di kecepatan rendah, rasanya itu agak sedikit lebih berat menurut gua untuk rasa setirnya. Tapi berbeda halnya ketika lo lagi di kecepatan tinggi, maka setirnya langsung terasa pas untuk beratnya. Nah, keunggulan utama Honda Jazz itu adalah kelincahan. Bodinya kecil, jadi untuk bermanuver, menyalip atau putar balik di gang sempit itu terasa effortless, ringan dan juga lincah. Jadi enak banget buat seruntulan, cocok buat lu yang gaya nyetirnya pecicilan. Kemudian tenaga awalan. Tenaga awalannya itu standar, tidak terlalu menghentak tapi cukup. Jadi rasanya itu linier. Dan menurut gua, rasa CVT-nya itu memang agak terasa mengambang saat akselerasi, tapi tetap smooth. Dan yang VTEC ini, dia itu lebih berasa lonjakannya di putaran atas. Kemudian rasa suspensinya, rasa bantingannya itu terasa ke dalam kabin. Agak sedikit keras menurut gua. Mobil ini karena dirancang untuk handling dan stabilitas kecepatan. Tapi berkat kekerasan suspensi ini, dia mobilnya stabil dan juga less body roll. Body rollnya rasanya minim sekali, stabil, apalagi saat di kecepatan tinggi. Setirnya itu terasa lebih berisi ya ketika kecepatannya meningkat. Rasa remnya, menurut gua rasa remnya sih oke-oke aja ya. Tapi begitu kecepatan tinggi, menurut gua remnya agak sedikit ngeloyor. Nah, jadi mungkin yang aggressive driving pasti akan upgrade tuh pengeremannya yang lebih oke. Misalkan ganti brake pad gitu untuk menunjang gaya mengemudi yang kencang tadi. Tenaganya 110 horsepower ya. Dan mesinnya juga masih tergolong irit juga kok. Mesin ini juga bisa mencatat 10-11 km per liter. Jadi masih oke lah buat dipakai harian. Untuk peredaman kabin masih terasa sekali ya, road noise-nya masuk. Kemudian ada motor di samping juga masuk. Apalagi saat hujan ya, atapnya tuh terasa tipis. Jadi kalau hujan deras itu rasanya berisik di bagian atapnya. Jadi apa sih yang bikin Honda Jazz GD3 masih dicari? Pertama, fungsionalitas kabin yang lega, terutama ada fitur ultra seat-nya tuh. Kedua, performa VTEC yang responsif. Ketiga, desain yang timeless dan mudah untuk dimodifikasi. Sekarang mari kita bahas 3 kelemahan kritis yang gua janjiin di awal tadi. Jangan sampai lu beli mobil ini tanpa tahu 3 hal ini. Kelemahan yang pertama, transmisi CVT-nya terkenal sensitif. Kalau oli matic-nya telat ganti atau pakai oli yang tidak sesuai standar Honda, siap-siap, biaya perbaikannya bisa lumayan. Pastikan saat beli, transmisinya tidak jeder atau telat respons. Kedua, kaki-kaki depan cepat aus. Seringkali bearing roda depan dan bushing arm cepat minta ganti. Ini karena bobot mesin yang agak berat dan sering melewati jalanan rusak. Bunyi gluduk-gluduk dari kaki-kaki depan adalah alarmnya. Kelemahan yang ketiga, power window dan busi.
Regulator power window-nya gampang lemah dan khusus untuk varian DSi dengan teknologi busi ganda itu. Jadi kalau sekali ganti busi bisa minta ganti 88-nya. Jadi untuk biayanya lumayan teman-teman. Pastikan juga ya sebelum Anda membeli mobil ini, bawa tim inspeksi kalian atau rekan Anda ya, teman bengkel Anda yang mengerti mobil. Jangan lupa ikut dibawa juga untuk ngecek mobil ini supaya lebih aman gitu aja teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Menurut gua Honda Jazz GD3 ini untuk build quality dan juga kualitasnya masih worth it untuk dibeli di tahun 2025, di tahun 2025 ini. Bila teman-teman pernah pakai di mobil ini, jangan lupa tuliskan kolom komentar di bawah seperti apa rasanya dan terutama untuk memelihara CVT mobil ini. Gue pengen denger dari kalian. Sebegitu aja di video gua kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, and share di video AHF Manual. Terima kasih.